Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Akhirnya Kang Mas, para pembalap MotoGP termasuk pembalap kebanggaan kita Veda Ega Pratama sudah nyampe di Catalunya Kang Mas. Jadi teman-teman semuanya, balapan kemarin yang luar biasa, yang kita happy, dan sekarang tentunya akan menjadi penentu pula bagaimana Veda akan membuktikan kekuatannya. Nah, teman-teman semuanya, Catalunya ini memang berbeda dibandingkan dengan Le Mans Perancis. Ketika kita amati, ternyata pembalap harus menghandle semuanya dengan pendekatan yang berbeda. Ingat Mas, kalau Le Mans itu stop and go. Banyak sekali tikungan-tikungan yang memaksa pembalap mengerem keras. IWP ingin ajak sampai untuk mencoba menganalisa bagaimana potensi Veda Ega Pratama di Catalunya. Bagaimana dengan pembalap merah putih ini, apakah mampu mencoba merasa ke depan seperti kemarin? Sirkuit Catalunya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Le Mans Perancis. Di mana sirkuit ini memiliki kombinasi untuk tikungannya 8 dan 6. Di mana tikungan kanan itu ada 8 kali, sementara ke kiri 6 kali. Artinya ada kombinasi yang berbeda antara kanan dan kiri pastinya Cak ya. Yang mana pressure atau stres ban kanan akan dipaksa untuk bekerja terus-menerus. Makanya Cak, Veda harus mampu memanage bannya dengan sangat baik. Karena kenapa? Itu adalah titik krusial pula jika ingin menang atau merasa ke posisi 5 besar. Karena kenapa, Cak? Catalunya ini ternyata memiliki tikungan yang fast corner. Jadi sangat cepat, tikungan rebah tapi kencang. Ini beda dibandingkan dengan Le Mans Perancis. Veda akan dipaksa untuk mempertahankan tire consumption. Itu yang paling penting ya, Cak ya. Karena kita perhatikan sektor 1, yaitu betul-betul hard braking pastinya. Karena pembalap setelah menggunakan final gear ya teman-teman, menggunakan gear 6, kemudian mereka dipaksa untuk downshift ke gear 1, dan sampai harus tahu tikungan ini ternyata juga cukup sempit ya, walaupun ada informasi kasarnya ya, datanya ada light chicane, yang artinya ya chicane yang nggak terlalu patah banget, akan tetapi justru di sini trikinya Cak, karena pembalap jika tidak mampu mempertahankan RPM-nya pada saat masuk ke tikungan di T1 Cak, khususnya ya, maka akan sangat gampang disalip oleh pembalap lainnya. Dan teman-teman, tentu IWP akan bawa kesampaian ya untuk menganalisa di mana Veda kuat, apakah Veda nanti mampu melawan para pembalap Eropa. Nah, teman-teman, IWP sudah siapkan data bersama semuanya. Inilah data sirkuit Catalunya yang nantinya akan coba ditaklukkan oleh Veda Ega. Saya mengintip saja penjabaran IWP di sini, Cak. Nah, Cak, jadi sebelum kita melangkah untuk memberikan informasi kesampaian secara ya gamblang teman-teman semuanya, tentu kita perlu data. Dan IWP sudah siapkan buat sampean semuanya bagaimana data Catalunya, sebuah sirkuit legendaris yang tentunya akan memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan Le Mans kemarin. Teman-teman semuanya, untuk memberikan gambaran kesampaian, IWP akan jabarkan seperti apa sih sirkuit Catalunya yang memang sangat legendaris. Dengan ini maka kita akan tahu seperti apa potensi dari Veda Ega dan juga bagaimana seperti apa yang harus dilakukan oleh Veda. Mengingat teman-teman semuanya ini adalah sirkuit Eropa Mas, sirkuit yang tentu saja mereka-mereka dari Orok ya dilatih di sini akan lebih paham dibandingkan dengan Veda. Sementara Veda baru membalap di sini selama 2 tahun dan itu pun tentunya akan menjadi tantangan buat Veda. Nah, teman-teman semuanya, untuk membahas dari sana kita perlu gambarkan dulu kesampaian semuanya ya, sirkuit speknya seperti ini. Jadi Cak, sirkuit Catalunya memiliki spek yang sebenarnya tidak terlalu panjang Cak, tapi juga nggak pendek. Di mana sirkuit ini memiliki panjang mencapai 4,66 km atau 2,89 miles. Dan teman-teman ternyata sirkuitnya juga nggak lebar-lebar amat Cak. Sirkuitnya hanya 12 meter. Dan sirkuit ini tentunya akan memberikan gambaran ke kita bahwa pembalap sangat sulit untuk menyalip. Pada saat membalap di sini adalah siapa yang bisa start di posisi terdepan itu akan diuntungkan. Karena jika di belakang maka mereka akan kehilangan waktu untuk mencoba mengejar atau overtake pembalap di depannya. Nah teman-teman semuanya, yang menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan Le Mans kemarin adalah lintasan lurusnya Cak. Jadi saya harus tahu bahwa Le Mans kemarin lintasan lurusnya mencapai 0,6 ya, mungkin saya lebih gampangnya ya, atau 600 meter atau sekitar 0,6 kilometer. Jadi separuh dari Catalunya, di mana longest stride atau lurus panjangnya ini luar biasa, yakni lebih dari 1 kilometer atau tepatnya 1047 meter atau 1,047 kilometer. Jadi ini sangat-sangat panjang Cak. Motor dengan power besar ini diuntungkan dengan lintasan lurus seperti ini. Sehingga dari kacamata IWB harusnya Veda akan diuntungkan pula. Karena kita tahu motor-motor Honda rata-rata kuat untuk long stride.
Tapi bukan pendek ya, akan tetapi stretch semakin panjang itu biasanya mesin Honda perkasa. Nah, teman-teman untuk kombinasi tikungannya totalnya itu ada 14. Di mana untuk tikungan ke kanan 8, sementara left corner itu mencapai 6 tikungan. Artinya, Cak, memang jika kita melihat dari komposisi ini, maka akan ada pressure atau tekanan yang lebih tinggi, stres yang lebih besar untuk sisi kanan ban dibandingkan dengan sebelah kiri. Makanya teman-teman, ini juga penting sekali bagi Veda untuk mengirit bannya, jangan sampai nanti kedodoran, tapi IWB cukup percaya, Cak, sama Veda ini secara ability untuk mengirit bannya. Nah, teman-teman, dari sini kita coba untuk melihat seperti apa detailnya ya. IWB akan jabarkan ke sampean poin-poin penting di sini, di mana untuk track kategori adalah MotoGP pastinya, Cak, ya. Jadi sorry, maksudnya track kategori kita bisa lihat dari sini untuk Catalunya nanti MotoGP itu total race-nya 24 putaran, sementara untuk Moto2 21 putaran dan Moto3 hanya 18 putaran. Dengan total tentu berbeda, Cak, ya. Untuk MotoGP 111,77 km total distance-nya ya untuk membalap dengan 24 putaran tersebut, sementara Moto2 97,8 km. Tapi fokus kita kali ini adalah Moto3, di mana nanti pembalap merah putih Veda Ega akan bertempur melawan para pembalap Eropa, dan total yang harus dilahap oleh mereka nantinya adalah 83,83 km. Ya tepatnya 83,8 lah ya enaknya, dengan setara 18 putaran. Nah, ini adalah informasi buat sampean, finishing in case of red flag. Jadi artinya, Cak, informasi ini memberikan gambaran ke kita jika nantinya ada red flag dan balapan sudah melahap 14 putaran minimal, maka artinya untuk race sudah bisa dikatakan usai. Jadi siapa pemenangnya di situ nanti yang akan memenangkan balapan. Tapi kalau nantinya ada red flag ya sebelum 14 putaran maka akan ada restart ulang. Jadi finishing in case of red flag itu dicapai ke 14 putaran, sementara untuk MotoGP 18 putaran dan Moto2 adalah 16 putaran. Nah, ini, Cak, yang paling krusial dan IWB ingin terangkan ke sampean seperti apa ya untuk race nantinya, dan teman-teman IWB akan jabarkan pelan-pelan dari sini, Cak. Nah, Cak, untuk sirkuit Catalunya, ini adalah sebuah sirkuit yang berbeda dibandingkan dengan Le Mans. IWB sudah terangkan ke sampean di mana untuk straight-nya ini sangat panjang, Cak. Selain itu karakteristik dari sirkuit ini juga berbeda. Yang pertama kita akan lihat dari sini dulu ya. Ini adalah posisi startnya nanti, Cak, ya, di mana Veda dan juga para pembalap Moto3 ya MotoGP juga, Cak, akan start di posisi ini, Cak. Nah, ini yang pertama ya. Jadi teman-teman, start akan dimulai di sini ya. Kemudian untuk balapan nantinya akan start dari sini dan pembalap langsung geber. Nah, ini, Cak, yang paling krusial bagi IWB adalah bagaimana para pembalap nanti termasuk Veda akan melakukan pengereman keras di sini. Dan ini adalah ada belokan ke kanan ya, ada light chicane ya. Maksudnya ada chicane yang nggak terlalu benar-benar patah. Maka seharusnya Veda sangat kuat di sini. WP cukup percaya diri Veda pada T1 itu kuat. Nah, teman-teman, pada saat pembalap geber motornya start dengan ya kalau kita lihat dari sini mungkin nggak sampai 1000 meter atau 1 kilometer, tapi jika dari sini baru ya 1, sekian kilometer. Dah artinya nanti yang pembalap geber motor di sini ya, Veda Ega, dan Veda harapan kita adalah bisa lolos dari sini. Ini krusial sekali. Kalau Veda nanti start di depan itu bagus. Tapi kalau Veda di belakang itu suffering juga ya. Maksudnya akan sangat berat bagi Veda untuk berjuang step by step ke depan. Harapan kita tentunya adalah Veda nanti start di posisi bagus dan kemudian braking di sini, Cak. Nah, yang patut jadi catatan adalah pada T1 atau mungkin tikungan 1, 2, dan 3 ini, pembalap biasanya akan melakukan hard braking, kemudian geber langsung, dan ini tidak banyak melakukan pengereman. Jadi memang chicane ini dikatakan light atau ya nggak terlalu yang patah banget, sehingga pembalap akan mencoba masuk dengan kecepatan tinggi, akan tetapi dari sini pembalap harus melakukan pengereman sedikit saja, kemudian langsung geber dengan posisi high speed. Jadi memang sekali lagi WP tekankan di sini untuk race Catalunya itu beda dibandingkan dengan Le Mans yang banyak stop and go. Untuk yang dinantinya Catalunya besok ini itu enggak, Cak. Jadi sirkuit ini memiliki fast corner yang cukup banyak. Jadi di sini, Cak, pembalap atau Veda harus geber motornya, Cak, dari sini ya, geber rebah tinggi baru kemudian di push lagi di sini, Cak. Nah, teman-teman, ini dia yang menjadi hal krusial. Kita sudah mempelajari dari data telemetri ya teman-teman semuanya bahwa ternyata banyak dari pembalap sebelumnya di area sini ini mengalami pengikisan ban yang cukup keras. Jadi memang teman-teman jika kita lihat di sini pembalap harus rebah ya dari sini
braking ke kanan lagi, ke kiri sedikit, ke kanan lagi, teman-teman. Jadi memang stres pada ban kanan itu lebih tinggi, geber lagi, braking lagi ke kanan lagi. Nah, ya kan, jadi memang kombinasi untuk tikungannya ada 8 tikungan. Itu yang harus difokusin oleh Veda nantinya. Setelah ke kanan dia akan belok sini ya, dari sini geber fast corner, belok hard braking. Jadi di sini ya, ini adalah entry corner yang sangat-sangat sempit ya kita katakan demikian pada tikungan 5 ini dan kemudian dilanjutkan pada tikungan 6 dan 7. Jadi teman-teman, kalau dari data yang kita dapatkan 5, 6, 7 ini adalah sebuah sirkuit yang betul-betul rakus pada ban. Karena ini adalah fast corner, tidak terlalu sempit ya teman-teman. Dari sini kan braking nih, langsung gebel lagi dan sini agak menikung dan di sini sedikit braking lalu masuk lagi. Nah, teman-teman yang menjadi fokus kita adalah bagaimana Veda bisa mengirit ban di sini. Ini adalah kuncinya, Cak. Biasanya KTM sangat kuat di sini. Dan Veda harus mampu memanage bannya, memanage kontrol emosinya. Karena teman-teman, jika Veda mengikuti gaya KTM yang memang sangat kuat di area sini, jadi kita dapatkan informasi untuk 5, 6, 7 ini pasukan KTM di masa lalu sangat kuat sekali. Jadi Veda hanya udahlah nempel aja, Cak. Jangan sampai ketinggalan aja. Tapi jangan terlalu nge-push, biarkanlah semuanya flowing ya, mengalir. Karena kenapa teman-teman semuanya di sini, Cak? Pada tikungan 7, 8, dan 9 ini, Cak, ini adalah krusial. Sebab kenapa? Dari sini pembalap harus bisa memiliki speed yang tinggi. RPM digantung ya supaya mendapatkan momentum untuk nge-push di sini. Geber kencang sekali, Cak, di sini Kang Mas ya. Nah, dari sini, Cak, ini adalah tikungan yang sangat krusial untuk mendapatkan momentum di straight ini. Jadi memang ini straight yang nggak terlalu panjang dibandingkan dengan yang straight untuk startnya beda, Cak. Tapi ini juga straight yang tentunya adalah sebuah kesempatan penting untuk melakukan overtake. Jika nantinya bagus di area sini, Cak, maksudnya pada saat keluar dari sini, tikungan 9, entry corner, out corner keluar dengan cepat, maka akan didapatkan speed yang tinggi di sini. Nah, ini adalah modal bagi pembalap untuk overtake di tikungan 10. Nah, teman-teman, dari sini, Cak, kita bisa mendapatkan bayangan, termasuk juga pada sektor yang terakhir ini, teman-teman, kita dapatkan informasi biasanya Veda di masa lalu kuat di sini, Cak. Nah, ini dia, ini kuat di sini. Tapi ingat Mas ya, sekali lagi di sini adalah kekuatan KTM, teman-teman. Informasinya pada tikungan 5, 6, 7 ini termasuk 8. Nah, 9 ini juga sama, tapi harapan kita Veda jangan sampai ketinggalan dengan mesin KTM ya. Jadi ngegantung aja informasi seperti itu. Jadi kalau nantinya terlalu nge-push untuk mencoba di depan terus KTM, takutnya Veda akan kehabisan ban karena memang rakus ban high speed di sini, Cak. Jadi fast corner, fast corner, fast corner, dan dari sini entry corner, out of the corner very fast. Karena kenapa? Ini untuk bekal masuk ke sini, Cak. Nah, masuk tikungan 10 ini dan dari sini, Cak, pembalap harus betul-betul memiliki speed. Momentum speed harus tetap dijaga, RPM jangan sampai turun dan dari sini, Cak, hard braking. Nah, ini adalah crucial corner bahasanya, Cak. Karena kenapa? Motor dengan power besar, motor dengan tenaga gede ya, dan juga untuk pembalapnya, siapa pembalap yang bisa membuka gas lebih cepat dibandingkan dengan lainnya, maka mereka punya potensi untuk di sini, Cak. Nah, jadi memang tentu slipstream juga sangat penting, tapi ini krusial sekali bagi Veda untuk melakukan overtake jika memang seandainya nanti ada momen di mana dia duel. Lalu, Cak, dari 10 dan 11 ini pembalap dipaksa keluar ke kiri, Cak, belok kiri ya. Jadi artinya Mas, memang cukup rata ya kalau kita lihat walaupun komposisi berbeda, kita sudah share tadi komposisi 8 dan 6 teman-teman semuanya, tapi secara umum memang untuk belok kanan ini lebih stres tentunya ban ya dari sini ke kiri dan ingat Mas ya, dari sini kan kita lihat pembalap ke kiri, ke kanan dan ini ke kanan lagi, artinya pada saat lurus ini ada kecenderungan ban sedikit cooling atau dingin. Jadi harus hati-hati di sini, Cak. Karena pembalap harus belok ke kiri yang mana posisi dinding ban kiri itu lebih rendah untuk temperaturnya. Jadi nggak bisa sembarangan langsung patahin aja ke kiri, nggak bisa, Cak. Karena memang harus controllingnya supaya nggak terjadi crash. Dan dari sini, Cak, pembalap akan geber lagi ya. Veda harus menggeber lagi, sedikit ke kiri melengkung, ke kanan lagi. Dan ini, Cak, momentum yang memang sekali lagi juga sangat penting di luar ini. Sudah kencang dari sini maka biasanya 11, 12 akan kencang pula, termasuk juga 13 ya. Ini adalah krusial sekali di sini dan dari beberapa informasi yang WB kumpulkan, ini adalah kekuatan Veda. Fast corner, ini very fast corner, Cak, dari sini yang melengkung. Kemudian di sini dilanjutkan pula T13 ya, tikungan 13 maksudnya. Dan ini adalah sekali lagi ya, ini adalah modal bagi Veda untuk mendapatkan momentum di last corner. Ingat Mas, kekuatan Veda adalah last sector dan biasanya Veda ini sangat cakep sekali untuk keluar
tikungan dengan kecepatan tinggi, dan itu memang kemampuan Veda yang kita dapatkan. Jadi Veda memiliki skill di sana, termasuk juga kekuatan dari motor Honda memang very fast cornernya oke. Akan tetapi untuk patah-patah stop and go memang sedikit kalah dengan KTM. Jadi memang secara kalkulasi data seharusnya Veda lebih punya potensi dibandingkan dengan Le Mans untuk balapan nantinya. Jadi dari sini Cak, T13. Nah, ini adalah kunci bagaimana Veda bisa geber top speed-nya tinggi ya. Jadi jangan sampai RPM drop. Jadi harus geber terus, dan di sini dia. Entry corner, out corner, pushing, dan langsung masuk ke straight lagi. Ingat ya, straight-nya mencapai 1, sekian kilometer. Jadi sangat panjang, dan potensi Veda untuk mendapatkan top speed tinggi itu terbuka kalau Honda memang bisa meracik motor mereka. Artinya apa, Cak? Artinya dengan segala suguhan ini, kita harapkan sekali lagi Veda akan mampu berbicara di Catalunya. Ya, kira-kira demikian Kang Mas ya, sekilas informasi mengenai sirkuit Catalunya yang memang kita katakan berbeda dibandingkan dengan Le Mans. Jadi analisa IWB seperti ini, Cak. Nah, jadi ngono Cak ya, ada gambaran ya buat sampean seperti apa nantinya dan bagaimana karakter sirkuit yang nantinya juga pastinya akan membuat kita dak dikduk Cak. Karena kenapa? Ini adalah sirkuit yang fast corner. Fast corner ini kalau dari kacamata IWB akan lebih seru dibandingkan dengan stop and go. Karena kenapa? Pembalap yang kencang pada saat rebah kecepatan tinggi ternyata memiliki potensi untuk menyalip pembalap lainnya. Akan tetapi ingat Mas ya, kalau kita lihat dari karakter sirkuitnya, memang Veda harus mampu mempertahankan konsumsi bannya. Ini penting Cak ya, sebab jika nantinya dengan sirkuit yang sudah kita share tadi, Veda kehabisan bahan, maka ini akan sangat krusial sekali pada the end of the lap. Dan itu adalah challenge bagi Veda. Secara motor, Veda memang kalau kemarin ya, secara teknis ya, Veda itu kalah dibandingkan dengan KTM. Tapi kalau kita lihat dari data untuk sirkuit ini, Catalunya, seharusnya Honda akan lebih baik. Apakah artinya jika lebih baik, maka Veda bisa akan meraih posisi podium? Tentunya mungkin, insya Allah ya, kita berdoalah seperti itu. Tapi begini Cak, Veda kemarin kan juara itu gara-gara juga banyak pembalap depannya yang crash. Dan tentunya race is race ya, IWB setuju itu. Akan tetapi harus kita fair katakan, kemarin jika tidak banyak pembalap di depan yang crash, mungkin Veda nggak akan bisa masuk ke posisi 4 besar. Namun Cak, ini juga menjadi bukti bagi kita semuanya bahwa Veda Ega strong everywhere. Mau dry, mau wet itu sangat kuat. Dan itu juga menjadi value atau nilai yang gak bisa dibantah Mas. Namun sekali lagi faktanya memang betul pembalap depannya banyak yang crash. Nah, untuk nantinya di sirkuit Catalunya ini, jika pada kondisi yang dry, mungkin Veda akan harus berjuang lebih keras dibandingkan dengan Le Mans kemarin. Karena sama tahu sendiri kan kemarin banyak yang berjatuhan, dan walaupun secara kalkulasi kembali lagi ya, Veda ini menggunakan motor yang seharusnya cocok ya dengan sirkuit Catalunya, tapi patut diingat adalah ini adalah sirkuit yang dikuasai betul oleh para pembalap Spanyol. Kang Mas, para pembalap Spanyol best of the best-nya rata-rata ya, mesin KTM yang menggunakan mesin KTM, rata-rata mereka sangat strong di Catalunya. Apakah nanti Veda mampu untuk mencoba ngerecokin? Semoga saja, Cak. Tapi kalau dari analisa kita, dengan yang terjadi dan juga dengan itu ditunjukkan oleh Veda, bagaimana Veda ini yang sudah jatuh di kota Amerika, tapi grafiknya tidak kendor, Mas. Mental pembalap Gunung Kidul ini memang luar biasa. Seharusnya Cak, pembalap yang secara mental tidak terasah dari kecil, biasanya akan gampang ambiar Cak mentalnya. Tapi Veda kemarin walaupun crash di kota, ternyata dia bisa mempertahankan posisinya, dan itu adalah fakta yang mana sekali lagi pembalap kita ini betul-betul berbeda dibandingkan dengan pembalap lainnya. Nah, teman-teman, mungkin sekilas informasi buat sampean. Veda sudah pernah membalap di Catalunya. Memang saat itu Veda bukan membalap dengan posisi yang bagus banget, enggak Cak. Karena Veda kemarin pada saat 2025 kita lihat dia finish ke-6, kemudian juga ke-8. Challenge dari Veda nggak gampang Mas. Makanya kita berdoa nantinya at least kita bidik aja 5 besar. Kalau Veda bisa kualifikasinya bagus. Sekali lagi kembali kualifikasi sangat penting. Untuk apa? Untuk jangan sampai kehilangan waktu Cak. Karena kalau sudah di belakang atau row ketiga contohnya itu akan membuat pertama degradasi ban lebih cepat. Karena kenapa? Pembalap yang di belakang cenderung akan nge-push motornya habis-habisan. Dan ini tentunya akan merugikan pada saat the end of the lap. Sebab ya sama itu sendiri kan di belakang kan berusaha untuk overtake itu membutuhkan konsentrasi tinggi, membutuhkan konsumsi ban yang sangat rakus Mas. Itu kita hindari Cak. Makanya doa kita ya Cak ya, Veda bisa at least
pada row kedua aja untuk startnya. Kalau nanti Veda bisa ke situ, posisinya itu akan lebih mudah. Itu ya Cak ya, yang menjadi harapan kita dan juga kunci bagi Veda. Jadi teman-teman semuanya, dengan segala yang Ibu sudah share tadi Cak, memang kita perhatikan Veda ini memiliki kans yang lebih besar. Ya, dengan karakter sirkuit Catalunya yang very fast corner, ini adalah kekuatan dari Honda secara umum termasuk juga Veda. Dan Veda juga sangat kuat pada saat entry corner di straight. Itu juga kekuatan Veda. Kita lihat saja seperti apa nanti usaha Veda Ega. Kita akan pantau terus. IWP juga akan share kesampaian update-nya seperti apa, gaya balapnya seperti apa, perjuangannya kayak apa. IWP juga akan bedah buat sampean semuanya tentunya lap by lap, sektor by sektor supaya kita tahu kans dari Veda termasuk juga lemahnya di mana, kuatnya di mana, dan tentunya ini adalah balapan profesional yang tidak mudah pastinya. Kita akan lihat besok seperti apa free practice, kemudian juga hari Sabtu tentunya kualifikasi, dan juga hari Minggu. Kita doakan Veda semakin jos gandos dan targetnya at least di 5 besar. Semoga saja bisa masuk Cak ya. Ya, itu Cak, update kebenaran. Semoga saja mencerahkan dan saman komen di bawah. Kira-kira saman pede nggak Veda bisa masuk 5 besar di Catalunya? Saman komen di bawah. Seperti biasa, langsung suka video sama like, share, dan subscribe. Jual Kang Mas. Saman sholat 5 waktu karena di malam penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.